Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Sekarang saya punya karet bintik dari Dojo 29. Ini 729 Dr. Evil. Strand spin changing short pips. Di sini short pips sih, cuma kalau dilihat ini kayaknya agak medium, malah agak tinggi. Cuma medium sih. Bintiknya kecil-kecil. Kalau dilihat dari sini nanti kita biar lebih jelas kita lihat dari deket karetnya kayak gimana. Dan ini karetnya ini OX use with no sponge, OX use only. Karena di sini disuruhnya jangan pakai sponge. Hard bed approved. Disuruhnya juga pakai kayu yang hard. Tapi nanti kita coba pakai cara Pingpong Plus. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus video sampai habis. Kita lihat karetnya dari deket. Kita buka karetnya, lalu nanti kita coba ke meja. Ini dia 729 Dr. Evil. Ini dia, sekarang udah ada karetnya 729 Dr. Evil. Nah, kata di sini juga strand spin changing short pips. Ini jadi bintik yang bisa bikin pergantian putaran yang aneh. Strand spin changing friendship reach RTC. Dokter ya, kita buka dulu biar jelas. Nih, Dr. Evil. Undisclosed formulation disrupts traditional spin of ball, chop almost any ball. Wow, hampir semua bola dicop. Aggressively attack most surface. Use with no sponge atau OX use only, hard bed approved. Jadi ini katanya jangan pakai sponge. Berarti ini kan katanya short pips ya. Kita buka coba. Berarti ini short pips atau apaan? Sebentar. Kalau kata saya sih ini tinggi. Nggak pendek-pendek amat ini. Ini medium loh. Ini kayaknya medium. Dan si bahannya tuh kayak materialnya tuh kayak top sheetnya anti spin ini. Ini materialnya kayak top sheetnya anti spin nih, tuh. Bukan bedak, bukan licin. Tapi ini materialnya kayak material anti spin. Jadi memang ya mungkin emang harus OX, dan ini tebal banget ini. Buat karet OX pun ini tebal, jadi nggak akan takut apa gimana gitu, nggak. Ini tebal. Nah, si bagian ini tuh tebal lapisannya tuh. Ini serius bahannya, lapisannya nih bahannya kayak si top sheetnya karet anti spin. Kita coba tingginya berapa kalau ini disebutnya short pips. Katanya dia kan short pips 0,9 tuh. Short pips tuh rata-rata 0,6 udah paling tinggi. Short pips 0,6 udah paling tinggi. Ini 0,9. Kalau kata saya sih ini masuknya ke semi sih. Tuh. Sama kayak C7 kayak gitu-gitu. Hampir sama tingginya kayaknya. Cuma lebarnya ini kayaknya memang nggak terlalu lebar. Nah, 1,6 yang buat long pips juga ada 1,6 lebarnya. Cuma tingginya memang nggak terlalu tinggi ini. Kalau kata saya sih ini masuknya ke medium, dan ini udah kelihatan alurnya horizontal ke pinggir. Lalu ini materialnya, si bahannya nih materialnya kayak top sheetnya anti spin, red anti spin atau anti power gitu. Sama Lion E-Shield ini sama banget. Tuh, ini materialnya. Terus si ini bintiknya tuh rata di atasnya tuh. Jadi nggak ada bintiknya lagi. Ini bintiknya rata. Pantesan dia nyuruh
pakai kayu yang hard, pakai bed yang hard, soalnya ya materialnya kayak gini. Kalau pakai kayu yang soft biasanya sih pelan banget, cuma kalau memang suka yang kontrolnya lebih bagus ya mungkin kayunya jangan yang terlalu hard juga. Jadi seperti apa rasanya? Karet yang bahannya kayak karet top seatnya anti spin RITC 79 Dr. Evil. Langsung aja kita coba di meja, gimana rasanya, seperti apa jahatnya, seperti apa efeknya. Kesimpulan nanti seperti biasa ada di akhir video, jadi tonton terus videonya sampai habis.
Nah itu dia tadi saya udah coba karetnya. Ini Friendship RTC 79 Dr. Evil, Dr. Evil kalau kata orang Sunda mah. Saya cobanya di kayu, masih pakai kayu ini Sunway C2 L di karbon, dan sebelahnya saya pakai Friendship RTC 79 Origin. Nanti kita bahas karetnya di video selanjutnya ya. Kita sekarang bahas Dr. Evil-nya dulu. Dr. Evil ini kata si 729 ya, ini kan short pips. Nah, short pips. Nah, cuma kalau menurut saya sih ini lebih panjang atau lebih tinggi dari short pips. Ini bisa masuk ke medium, semi kayak gitu. Atau mungkin yang nganggap nih, kalau long pips enggak deh. Ini kayaknya medium, semi medium gitu. Kalau buat short pips ini ketinggian kalau menurut saya. Tapi ya nggak apa-apa. Itu persepsi masing-masing. Pasti beda-beda. Nah, dan di awal video juga udah saya bahas kalau materialnya ini si sheetnya mirip sama lembaran material top sheetnya karet anti spin. Jadi mungkin karena dari itu pas saya coba tadi sebelum saya pakai pukul-pukul di meja, saya coba ketok-ketok pakai bola dulu, dan ini memang meredam. Ini nggak pakai spons, saya nggak pakai spons, dan saya pakai kayu yang agak lumayan kaku. Kan kata di sini juga use with no sponge, OX use only, hard bed approved. Jadi katanya kan disuruh pakai kayu yang hard gitu, yang kaku. Nah ini kita coba. Ini menurut saya sih, ini meskipun mereka bilang bintik pendek tapi menurut saya ini medium atau semi. Tapi ini lebih biasanya kan kalau bintik pendek harusnya lebih pantulannya lebih kenceng daripada long pips, apalagi saya long pipsnya biasa pakai spons gitu. Tapi ini lebih meredam meskipun ini OX tanpa spons. Soalnya mungkin kalau menurut saya sih gara-gara si materialnya yang kata saya tadi mirip lembaran top sheetnya karet anti spin. Tuh ini cukup, kalau menurut saya sih segini tuh meredam. Dan tadi memang pas saya coba pakai main awal-awal, saya memang harus menyesuaikan. Ini pelan banget kalau dipakai defense. Biasanya kalau short pips, yang katanya short pips, kalau pakai defense biasanya mental-mental. Tapi ini lebih pelan daripada long pips yang saya biasa pakai. Memang saya pakai spons ini OX, tapi biasanya ya short pips yang lebih pendek itu biasanya lebih liar. Tapi ini ternyata lebih pelan, lebih meredam. Saya juga nggak tahu kenapa, agak lumayan aneh juga pertamanya. Tapi ya saya pikir ya balik lagi tadi, ini karena materialnya kalau menurut saya. Itu jadi buat defense ini meredam banget kalau menurut saya. Cuman memang sudutnya harus disesuaikan. Kalau masalah powernya meredam, cuma ini si karetnya kayak kerasa agak licin gitu. Jadi kalau kita pakai pukul nggak pas gedenya nggak pas gitu, bolanya tuh bisa ngancul banget ke atas kayak gitu. Nah waktu dorong juga sama, waktu chop juga sama. Jadi ini gara-gara kayak lembarannya tuh kayak mirip anti spin, kan kayak nggak ada putarannya, nggak terlalu pengaruh sama putaran lawan. Jadi agak licin gitu si permukaannya tuh, nggak nempel sama bola gitu, tapi tetap bisa bikin putaran kalau menurut saya. Dan biasanya saya kalau main defense pakai yang katanya ini, apalagi katanya kan short pips kata 729 nya,
saya biasanya main defense pakai short pips tuh susah, nggak bisa aja. Memang si pengambilannya beda kalau pakai short pips. Cuman pakai ini nggak tahu kenapa enak aja tuh, nyaman. Soalnya memang lebih meredam, lebih meredam, dan reversalnya, bola pengembaliannya tuh ini lebih susah dan lebih, kalau saya pikir lebih padat tadi tuh. Jadi orang spin sekali di cut, di defense gitu, pasti baliknya padat, udah aja pasti nggak akan berani spin lagi. Yang maksimal ngecop lah, kalau nggak spin lagi turun kena net. Jadi defense pakai ini enak, nyaman, dan meredam. Cuma memang penyesuaiannya harus ditambah tenaga sedikit, soalnya pelan banget. Habis itu dorong pakai karet ini, asalkan kenanya bener lurus dan apa ya lurus gitu, tanpa gesekan. Pokoknya bener pergerakan bolanya lurus dan tanpa gesekan. Bolanya tuh jalannya tuh hampa, lurus, tapi udah pasti turun. Nah itu, ini kalau menurut saya lagi-lagi lebih daripada short pips. Ya udahlah, ini masuk medium lah, bidik semi. Jadi ini masuk bintiknya yang lumayan jahat untuk main di depan meja, mau blok-blokan kayak gitu, mau dorong-dorongan, asal kenanya lurus tanpa gesekan, bolanya jalannya tuh hampa, tapi parabolnya agak kurang, jadi jalannya hampa, lurus gitu, dan jahat. Turun buat lawan, apalagi kalau lawannya pakai polos-polos, itu udah tinggal dorong lurus saja, bolanya turun banget. Dan untuk apa lagi tadi, lalu untuk smash ini mungkin memang mereka nyuruh pakai kayu yang hard itu biar efeknya lebih kerasa. Dan saya udah pernah bilang di video-video sebelumnya, kalau saya lebih suka pakai bintik itu di kayu yang hard atau kayu yang kaku, yang stiff gitu, soalnya efeknya bakalan lebih jahat. Dan memang ini benar, waktu cuma didorong pun ini udah jahat, apalagi waktu ditembakin gitu, efeknya tambah banyak lagi, bolanya tambah turun lagi buat lawan. Tapi memang pakainya, kalau untuk saya pribadi sih agak lebih susah daripada saya pakai yang long pips biasa. Ini pakainya waktu pakai dorong, pakai ngeblok depan meja, atau pakai smash, ini saya pribadi tadi waktu coba agak lebih susah daripada karet yang biasa saya pakai, yang long pips dan plus spons. Ini kan short pips katanya, tapi menurut saya ini medium atau semi dan OX tanpa spons. Jadi pasti beda cara pakainya. Cuman nggak terlalu susah kalau menurut saya. Cara pakainya nggak terlalu susah, malah lebih simpel. Asal kenanya lurus, mau ngeblok, mau dorong, mau smash, asal kenanya lurus, bolanya tuh jalannya udah nggak enak, dan efeknya pun untuk lawan lumayan besar gitu. Efeknya jahatnya tuh lumayan. Nah, jadi berdasarkan pembahasan yang tadi, Friendship 729 Dr. Evil ini saya kasih pingpong plus approve. Nah, soalnya apa ya, ini mungkin kalau menurut saya pasti karetnya tahan lama, nggak gampang sobek, soalnya bahannya tuh alot banget, lalu tebal. Nah, habis itu ini cara pakainya lebih gampang daripada short pips kalau menurut saya untuk orang lain. Tapi untuk saya pastinya lebih gampang short pips, soalnya tiap hari saya pakai untuk saya pastinya lebih gampang long pips, soalnya saya tiap hari kan pakai long pips, baru pakai short pips ini dan OX lagi. Tapi kalau menurut saya untuk orang lain pasti lebih gampang pakai ini gitu. Habis itu
bolanya juga jalannya lumayan mengganggu, dan kadar jahatnya tuh ya lumayan lah untuk lawan. Turunnya tuh lumayan untuk lawan. Jadi karet ini dapat pingpong plus approve. Itu aja. Sedikit pembahasan buat Dr. Evil. Kalau ada yang suka karetnya sih ya seperti biasa, cek aja toko online atau toko-toko olahraga yang jual peralatan pingpong. Atau kalau mau kontak Pingpong Plus boleh japri aja, linknya ada di deskripsi. Jadi segitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.